Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Surya Dharma, NIM 18233105. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang etika profesional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici Adriani yang telah membimbing serta menjelaskan materi-materi sebelumnya. Baik, langsung saja saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang etika profesi. Yang pertama itu pengertian etika profesi, yaitu etika profesi memiliki pengertian suatu sikap hidup beretika untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang maksimal yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sehingga orang tersebut dapat memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada seorang masyarakat ataupun khalayak lain. Yang selanjutnya itu pengertian prinsip etika profesional, yaitu adapun pada dasarnya etika profesi ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu prinsip tanggung jawab. Yang prinsip tanggung jawab adalah yaitu setiap tanggung jawab kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan ataupun seorang yang memiliki profesi di bidang itu harus melakukan atau menyiapkan tanggung jawab kerja tersebut secara baik. Yang kedua itu prinsip keadilan. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya, maka seorang pegawai atau tenaga kerja harus memiliki sifat keadilan, adil dalam memutuskan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan bersama. Yang selanjutnya itu prinsip otonomi. Jika seorang bekerja dan memiliki suatu jabatan di dalam perusahaan, maka kita akan memiliki sebuah wewenang untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Maka disebutlah prinsip otonomi. Yang selanjutnya itu prinsip integritas moral, yaitu kualitas moral dalam diri seorang karyawan maupun pimpinan harus dilakukan secara baik atau secara konsisten. Maksud secara konsisten itu yaitu moral tersebut harus dilakukan secara terus-menerus ditingkatkan. Yaitu manfaat etika profesi. Manfaat dari etika profesi ini diantaranya yaitu 1. Memberikan tanggung jawab. 2. Meningkatkan prinsip profesionalitas. 3. Menciptakan ketertiban. 4. Mencegah campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, melindungi hak pekerja. Yang selanjutnya itu membantu penyelesaian masalah. Jadi manfaat dari etika profesi ini memiliki beberapa, di antaranya telah saya jelaskan tersebut. Saya contohkan yaitu meningkatkan tanggung jawab. Dari manfaat etika profesi ini, sebagai contoh, seorang dokter harus memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pasien-pasiennya atau memberikan keterangan-keterangan yang baik terhadap penyakit-penyakit yang telah diderita oleh pasiennya. Harus memberikan suatu pelayanan yang maksimal ataupun tanggung jawab sebagai seorang dokter tersebut. Yaitu etika kepegawaian. Yaitu kepegawaian adalah sebagai pedoman atau ukuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan memanfaatkan oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati, serta dihormati dan diperhatikan oleh pegawai dengan penuh kesadaran atau penuh tanggung jawab. Jadi, etika pegawai ini harus memiliki etikanya baik di dalam etika di dalam kantor harus memiliki beberapa etika kriteria, yaitu etika tanggung jawab, etika saling menghormati sesama pegawai, tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi benar-benar etika profesinya itu harus benar-benar dilakukan atau diterapkan di dalam dunia pekerjaan atau sebagaimana mestinya seorang karyawan itu berada. Hak dan kewajiban antara pegawai dan pimpinan, menerapkan tingkah laku dan pekerjaan sehingga menimbulkan peningkatan moral, semangat kerja yang akhirnya akan berakibat peningkatan suatu produk yang dihasilkan di sebuah perusahaan tersebut. Jadi, apabila telah sinkron antara pegawai dengan pimpinan, maka untuk meningkatkan daya ingin kerjanya itu sangatlah kuat, sehingga
mengakibatkan atau menimbulkan rasa-rasa ingin bekerja dengan maksimal, sehingga membuat produk-produk dari perusahaan tersebut meningkat, sehingga penjualannya pun meningkat apabila terjadi sinkronisasi antara seorang pimpinan dengan karyawannya, yaitu hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan. Hak keyakinan intelektual atau disebut haki adalah hak eksekutif yang diberikan suatu peraturan kepada kelompok atau perorangan atas kerja atau ciptaannya. Hak kekayaan intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak memiliki bentuk tertentu. Adapun prinsip-prinsip dari hak kekayaan intelektual diantaranya yang pertama itu prinsip ekonomi adalah suatu hak intelektual yang bersifat atau berasal dari kegiatan atau kreativitas suatu kelompok daya pikir manusia tersebut. Yang selanjutnya itu prinsip keadilan dalam menciptakan suatu kerja ataupun orang yang bekerja membuahkan suatu hasil atau hak ciptanya, maka hak tersebut bisa menjadi prinsip keadilan bahwasanya memang penciptaan itu milik dia. Yang selanjutnya itu prinsip kebudayaan adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia atau tatanan-tatanan manusia. Atau sastra seperti kebudayaan menciptakan suatu seni tari dan lain sebagainya. Di sini materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus yaitu KPMG Siddhartha dan Harsono, di mana kejadiannya itu pada bulan September tahun 2011, yaitu sebuah kantor akuntan publik di mana salah satu karyawannya melakukan penyogokan kepada aparatur pajak, ya, tepatnya di Indonesia sebesar 275.000 US dollar. Untuk penyogokan tersebut supaya diterbitkan sebuah faktur pajak palsu untuk biaya jasa profesional KPMG harus dibayarkan kepada PT Ersa. Nah, jadi semulanya pajak tersebut sebesar 3,2 juta US dollar menjadi 270.000. Maka turunnya sangatlah drastis karena pihak kantor beberapa aparat pegawai ataupun direksi kantor tersebut melakukan suap kepada pihak pajak untuk menerbitkan sebuah faktur pajak palsu, sehingga besaran pajaknya pun turun drastis. Maka yang dapat saya simpulkan dari kasus tersebut yaitu dia melanggar prinsip etika, yaitu tanggung jawab, etika profesi tanggung jawab, di mana seharusnya pihak kantor akuntan publik itu harus bertanggung jawab atau kompeten dalam membayar pajaknya. Apabila pajaknya sebesar 3,2 juta, ya harus benar-benar dibayarkan. Itu sudah menjadi resiko karena penghasilan yang dimilikinya begitu besar. Jangan melakukan tindakan-tindakan atau melanggar kode-kode etik yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh kantor tersebut. Apabila mereka melanggar kode etik, maka ada beberapa hal ataupun sanksi-sanksi yang harus diterima oleh pihak PT tersebut. Jadi sebelum kita melakukan pelanggaran atau melakukan suap menyuap, kita harus memikirkan dulu dampaknya ataupun pengaruhnya untuk perusahaan kita ke depannya. Apabila kita melakukan suap menyuap, maka perusahaan kita akan dinilai jelek ataupun dinilai buruk kinerjanya oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ataupun pihak-pihak lain karena sudah berani melakukan suap menyuap serta telah melanggar norma-norma etika profesional atau prinsip tanggung jawab. Maka dia sudah melanggar semua norma-norma, baik norma beretika, norma berprofesional, norma tanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka untuk pihak kantor akuntan publik tersebut harus melakukan pembayaran pajak secara normal ataupun benar-benar dibayarkan sesuai dengan yang apa adanya, tidak boleh dimanipulasi ataupun direkayasa datanya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cece Adriani SEMM selaku dosen pengampu serta dosen pembimbing dalam mata kuliah ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.